Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Darul Muttaqin Telogosari beserta pengurusnya, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Darul Muttaqin beserta para pengurus, dan yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Darul Muttaqin beserta pengurus. Alhamdulillah, pada malam hari ini senantiasa marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Bihauli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sholawatnya kita semoga kita akan mendapatkan pertolongan dan syafaat dari beliau di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak majelis pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan apa yang pernah disinggung pada pengajian minggu kemarin oleh, kalau nggak salah, oleh Bapak Haji Nur Rohim, dan saya berusaha mencuplik dari beberapa sumber karena memang kemampuan saya hanya mencuplik dari beberapa sumber yang akan kita sampaikan, yaitu tentang dua ayat dari surat yang ke-9 yang konon ayat ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Jadi pada zaman pemerintahan Abu Bakar Siddiq, waktu itu mushaf Al-Quran masih ditulis tersebar di daun, di pelepah, terus di tulang-tulang, dan masih tersebar di para sahabat Nabi dan belum terkumpul. Dan atas usul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu supaya mushaf-mushaf tersebut dikumpulkan jadi satu. Namun yang akan saya bahas adalah bukan masalah mengumpulkan Al-Qur'annya, tapi saya akan membahas sedikit yang tentang surat ke-9, yaitu surat At-Taubah. Surat At-Taubah yang dua ayat terakhir itu menurut sejarahnya dari buku pengantar sejarah peradaban Islam oleh Dr. Muhammad Hussein Muhasnaf, dua ayat terakhir ini ditemukan oleh Said bin Sabit, yaitu yang menemukannya dari Abu Husaimah Al-Ansori, yaitu dua ayat terakhir, ayat 128 sampai 129, yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawalau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah menyebutkan limpahan rahmat nikmat yang telah diberikan kepada orang-orang mukmin melalui seorang rasul yang diutus oleh Allah dari kalangan mereka sendiri. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum adalah artinya sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri.
Jadi waktu itu memang orang-orang mukmin menerima rahmat nikmat, yaitu telah diberikan seorang Rasul yang diutus dari kalangan mereka sendiri, yaitu dari bangsa mereka sendiri dan yang sebahasa dengan mereka sendiri. Dan mereka sudah tahu mengenai nasabnya, keturunannya, sifatnya, kejujurannya, dan amanahnya. Yang dimaksud di sini yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa dengan diturunkannya dengan bangsa dan kaum sendiri? Karena Islam pertama diturunkan di negeri Arab waktu itu. Jadi memang betul-betul Allah mendatangkan seorang utusan, yaitu Rasul. Berarti apa yang datang dari Allah itu adalah sesuatu yang sangat mulia dan yang sangat baik. Jadi apapun yang ada di diri Rasul itu adalah suatu kebaikan dan suatu kemuliaan. Dan risalah-risalah yang dibawanya pasti adalah sesuatu kebaikan. Karena Rasulullah sendiri adalah orang yang paling mulia. Rasulullah pernah bersabda, "Aku dilahirkan dari hasil pernikahan dan bukan dilahirkan dari sifah. Sejak Adam hingga ayah dan ibuku melahirkan diriku, dan tiada sesuatu pun dari sifat jahiliyah yang menyentuhku." Sifah itu yang dimaksud di sini adalah perkawinan ala jahiliyah. Jadi jadi Rasul itu memang betul-betul orang yang dilahirkan dari keturunan yang betul-betul bersih dari segala hal. Tidak ada sedikit pun berbau jahiliyahnya. Yang ayat berikutnya itu azizun alaihi ma'anitum, yang artinya berat terasa olehnya penderitaan kalian. Yang dimaksud yaitu, jadi Allah baginda Rasul merasa berat apabila kaumnya sangat menderita, karena saat itu memang kan saat Rasul berdakwah banyak kaumnya mereka yang di sama musuh-musuh orang-orang Quraisy disiksa ini. Lah ini baginda Rasul sangat merasakan kesedihannya, sangat merasakan beban beratnya atas kaumnya yang tersiksa ini. Luar biasa, inilah ada salah satu sifat baginda Rasulullah. Dan diteruskan oleh ayat yang berikutnya, harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Jadi memang baginda Rasulullah itu mempunyai rasa yang sangat menginginkan kalian, menginginkan kaumnya untuk memperoleh hidayah dan menghantarkan manfaat sampai dunia dan akhirat untuk kaumnya. Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan umat-umatnya. Inilah jadi Nabi ingin kita kaumnya, umatnya ingin jadi orang yang sangat baik. Ini keinginan Rasulullah. Yang ayat berikutnya itu bil mukminina raufur rahim, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Inilah sifat baginda Rasulullah, sifat yang sangat baik, sifat yang sangat kasih. Jadi kalau istilahnya, kalau kita sakit, beliau merasakan sakit. Kalau kaumnya senang, beliau merasakan senang. Dan inilah sifat-sifat yang mesti kita ikuti. Karena di sehari-hari kan kadang kita sama tetangga, sama saudara, harusnya rasa empati ini bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari.
Jadi kalau ada tetangga sakit, kita akan tetap kita ikut merasakan sakit. Kalau ada tetangga senang, ya kita ikut merasakan senang. Tapi kadang kan di kehidupan sehari-hari enggak seperti itu. Ada yang tetangga senang, kita iri, kita dengki. Nah, ini bukan sifat dari Rasulullah. Makanya dari surat ini 128 ada 3 sifat dari baginda Rasulullah yang harus kita contoh. Yaitu tadi yang 3 sifat itu. Terus yang kita lanjut ke ayat yang 129. Fa'in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illallahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fa'in tawallau artinya itu jika mereka berpaling. Yang dimaksud mereka ini adalah orang-orang musyrikin dan orang-orang munafik. Jadi Allah memerintahkan kepada baginda Rasulullah, jika mereka berpaling dan tidak menerima dan mengamalkan apa yang kamu bawa, fakul, maka katakanlah wahai Muhammad, hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Yakni cukuplah Allah bagiku yang Maha Esa, yang tidak bergantung kepada selainnya. Maka ambillah Allah sebagai pelindung. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal, yakni aku serahkan segala urusanku. Jadi berpaling dari apa yang Nabi sampaikan kepada mereka, yaitu dari syariat yang agung, yang suci, sempurna. Mereka tidak mau menerima kebenaran, makanya cukuplah Allah bagiku, cukuplah Allah sebagai pelindungku. Bahwa Rabbul Arsyil Azim, dan dia adalah Tuhan yang memiliki ars yang agung, karena ars merupakan makhluk yang paling besar dan agung. Karena Allah, dialah yang memiliki sesuatu dan dia pula lah yang menciptakannya. Karena Allah adalah Tuhan yang memiliki arsi yang agung, yang merupakan atap dari semua makhluk, semua tunduk patuh di bawah kekuasaannya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, kekuasaannya memanjangkan segala sesuatu, dan dialah yang melindungi segala sesuatu. Jadi dari ayat 129 ini, fa'in tawalu faqul hasbiyallahu la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, mengartikan bahwa hanyalah kepada Allah kita bergantung, hanyalah kepada Allah kita bertawakal, hanya kepada Allah kita menyerahkan segala urusan kita. Demikian 2 ayat yang sangat luar biasa. Mungkin bapak-bapak semuanya bisa lebih lengkapnya cari referensi di YouTube atau di Google. Itu adalah banyak sekali. Dan keistimewaannya dari 2 ayat ini dari Abu Daud telah meriwayatkan dari Yazid ibnu Muhammad ibnu Abu Raza dari Ummu Darda, meriwayatkan yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengucapkan kalimat berikut di saat pagi dan petang hari sebanyak 7 kali, niscaya Allah akan memberinya kecukupan dari apa yang menyusahkannya. Yaitu yang tadi ya, surah yang hasbiyallah la ilaha illahu tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, yaitu cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Ada keistimewaan yang lain. Ini menurut Huriyah Huwaida dalam bukunya Penuntun Mengerjakan Sholat Duha. Kalau
dikir ini, 2 ayat ini dibaca secara konsisten 7 kali seusai sholat, maka akan dimudahkan rezekinya dan kehidupannya. Terus akan menjaga orang mengamalkannya dari segala kesusahan dunia maupun akhirat. Dari Ustadz Ahmad Zaki El Safa, kalau dibaca 7 kali setelah maghrib dan subuh akan diberkahi umur panjang. Ini semuanya lah Allah sawab sih, yang tahuannya Allah semuanya. Cuma kita dari kesimpulan ini kita bisa mengambil sifat-sifat dari baginda Rasulullah, yaitu tentang satu tadi adalah rasa kasih sayangnya kepada umatnya. Terus yang kedua, Rasulullah itu juga masih bertawakal, menyerahkan keseluruhnya urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah itulah teladan yang bisa kita ambil dari 2 surat ini. Di samping kita bisa mengamalkannya, di samping menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah, selain bersolawat juga kita mengikuti sifat-sifat baiknya beliau yang bisa kita terapkan dalam sehari-hari. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya adalah manusia biasa dan bukan bukan seorang penceramah. Kita hanya mengambil cuplikan-cuplikan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.